Syambutan ke syut. Bisa lebih dahsyat lagi. Syambutan ke. Haleluya. Yang percaya kasih Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan malam hari ini. Jimenez Choir. Kita siap melompat bagi Allah kita, amin. 1, 2, 3, chant. Segala syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Not of you love you, but your love us instead. Freely you gave us your Son Jesus, your Son Jesus. Surrender His life on the cross for us, for us. Siap melompat. Hey, hey. Not that we love you, but your love has instead. Freely you gave us your Son Jesus, your Son Jesus. Surrender His life on the cross for us, yeah. You will never stop loving me. You will never stop loving me. You will never stop loving me. You will
kasih tepuk tangan jemaat Tuhan, teman-teman kaum muda. Ini waktunya setiap kita menyembah Tuhan Yesus. Here and now making love at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for the Judah. Mari bersama-sama. Turning out back to you. And no, never stop, never stop. Oh God, this will be the best time of our life as we encounter love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. Mari bersama-sama. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Turning our hearts to you. And no, we never stop loving. Come on, brother, let's do it. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Come on, 1, 2, 3, jump! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our heart will come alive as we declare your as we declare your praises. Kita semua ada di tempat ini semua karena bukti cintanya Tuhan yang berkorban bagi setiap kita, dari yang tercurah memenangkan setiap kita di tempat ini. Amin. Seberapa yang percaya kita dimenangkan oleh karena yang berkedudukan Tuhan Yesus. Lebih dahsyat kita memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pulang sama-sama. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemindahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya
baik hati kita, tangan kita buat Tuhan Yesus. Satu pujian lagi kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Mari jangan mau lupa Tuhan, gerakan padamu. Angkat suara kita puji nama Tuhan. Lihat bukti cinta Tuhan Yesus malam hari ini. Kita mau pujian syukur kita buat Tuhan Yesus. Dia bagi-bagiku, Dia bagi-bagiku Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang tinggal dalam setiap hidup. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Sambil angkat jempol kita yang buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Kita berikan musik puji nama Tuhan, kita menangis sama-sama. Sebab karena kebaikan-Nya malam hari kami bersukacita, memuji, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang mengalami kebaikan Tuhan, yang menikmati kebaikan Tuhan malam hari. Dia sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Semua Yesus. Boleh ya sambil angkat tangan kita dua-dua benar ke semalam hari ini katakan. Dia sungguh baik. Mari panggil namanya. Mari yang bersuka cita sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita yo. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan pada kanan kiri. He is so good to you. He is so good to Jesus. He is so good to you. And He is so good to you. He is so good to
Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Sungguh karena pengorbanannya, sungguh karena kasih setianya, sungguh karena dia sangat baik untuk saudara dan saya. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita yang baik. Di atas kepalamu lebih lagi. Sorakan haleluya. Yes Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami bersatu hati. Kami serukan terima kasih kami, rasa syukur kami, karena pengorbanan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for
Sungguh hanya Tuhan yang kami sembah. Satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sangat ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaan-Mu semua. Kami saksikan kebesaran-Mu, ku saksikan bintang, oh, tanda kebesaran-Mu di dunia. Oh, memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib
Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah buktikan kasih-Nya terlebih dahulu. Sebab Tuhan Yesus sudah buktikan perbuatan tangan-Nya lebih dulu bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Apapun latar belakang setiap kami mau angkat tinggi tangan setiap kami. Kami mau andalkan Yesus yang hidup, Yesus yang tidak pernah gagal, Yesus yang tidak pernah kecewakan. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat kasih Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kami tak gentar, ku tak gentar, karena ku hanya Yesus yang sanggup kasih masa depan. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari boleh tegas, boleh lebih dahsyat lagi malam hari ini, angkat tangan kita. Sebab Yesus hidup, oh, ada hari esok. Dengan iman percaya, sebab Yesus hidup. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Ia merayakan kebaikan Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ini pernyataan iman setiap kami. Apapun tantangan kami, ku tak gentar. Karena ku
bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Ini yang kami yakini Tuhan. Kalau kami hidup benar, kami hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus ada bersama kami. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi selama kami andalkan Tuhan, kami terima tubuh darah Yesus, kami diurapi dengan minyak, kami lihat mujizat, kami lihat pertolongan, kami lihat kemenangan disediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, biar Tuhan yang semakin ditinggikan, biar Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Kami berikan syukur kami sebagai anak muda. Kami mau lebih lagi melekat hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Segala pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Raja di atas segala raja, yang telah buktikan kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, boleh berkesyut. Sama-sama kita boleh katakan amin. Bisa lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Silakan kembali duduk setiap teman-teman, setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Senang boleh kembali melayani setiap teman-teman. Dan sama-sama kita mau bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Erat dengan Allah. Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Erat dengan Allah itu artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa, mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintahnya. Harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketiga, erat dengan Allah itu artinya kita percaya kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat. Orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Keempat, erat dengan Allah artinya berjalan bersama Allah. Artinya Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Sang Penerobos. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sedang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa jemaat Tuhan saksikan selengkapnya YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita di sore malam hari ini. Di malam hari ini mari sama-sama umat Tuhan kita mau dengar, kita mau diberkati terlebih dahulu buat suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di sore malam hari ini. Suara Gembala edisi 24 Maret 2024 dengan tema firman Tuhan memperingati Hari Jumat Agung. Promo yang pertama, pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romi 2, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12 siang sampai jam 3 sore dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk sorga.
Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. 2. Sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. 3. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. A. Berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. B. Berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Romawi ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberikan mahkota kehidupan di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. 2. Pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita. Jaga ucapan kita, jangan berdusta. 3. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. 4. Mari kita bertobat dan bertobat setiap hari, setia sampai mati. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di sore malam hari. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat sukacita surga yang Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan berikan ada bersama dengan setiap kami. Boleh kami nikmati, boleh kami rasakan pada sore malam hari ini Bapa. Kami kembalikan setiap pujian, setiap penyembahan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Sebentar kami mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus, berkati setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan, mengubahkan, bahkan memberkati setiap kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama Bonerges. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat pengorbanannya Tuhan. Ucap syukur buat darahnya Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sambil angkat tangan kita umat Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, katakan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Yang siap diberkati firman Tuhan, geras
berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sama-sama dulu kita tepuk tangan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan luar biasa menyertai kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau penyertaan Tuhan luar biasa sampai hari ini, artinya sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan terus melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan dalam penyertaan Tuhan yang kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sore malam hari ini. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan Bapa. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang bisa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Yang jomblo 15 orang. Ayo. Iya dong, masa jomblo terus setiap hari, haleluya. Haleluya. Saya senang bisa jumpa saudara, lihat semangatnya luar biasa. Perkenalkan nama saya Pendeta Marcel Takjil Saerang, saudara. Haleluya. Saya nggak nyangka ini saudara. Dari sebuah statement yang begitu singkat. Oh Tuhan. Hari Senin kan hari tidur sedunia para pendeta-pendeta saudara. Saya sementara tidur dalam hadirat Tuhan. Kemudian dibangunin. Udah main TikTok belum? Masa orang main TikTok dalam hadirat mimpi-mimpi? Gak mungkin. Ditanya udah main TikTok belum? Ya belum lah. Pas ditunjukin. Oh Tuhan. Udah 5 juta view saudara. Padahal khotbahnya baru malam-malam. Saya lihat waduh ada jemaat Bekasi Town Square. Ibu Rebeka ada? Anda harus tanggung jawab Ibu. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara ya, itu memang akhirnya saya kagetnya luar biasa saudara. Sampai akhirnya, jujur saya sampai kemarin sempat demam saudara. Iya, sampai demam. Saya pikir kok bisa demam, kebanyakan kena angin ketenaran. Sombong banget ya, haleluya. Haleluya, tetapi itu ya sekali lagi saudara ya, kalau hidup kita seperti yang saya bilang minggu lalu ya, kalau hidup kita tujuannya bukan untuk mencari kemuliaan pribadi, tetapi untuk mencari kemuliaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kemuliaan Tuhan akan membuat hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya melihat saudara orang-orang yang luar biasa karena tetap semangat setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Kita buka Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Jadi kalau saudara hadir beberapa minggu yang lalu sampai minggu yang kemarin, kita bahas satu tema besar adalah bicara tentang mistake atau kesalahan. Hari ini kita akan sedikit variasi saudara sesuai apa yang Tuhan taruh di hati saya, adalah bicara tentang ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan. Amin. Dan ini memang satu hal yang sangat-sangat relate dengan hari-hari saudara, karena ternyata ada banyak orang hidup dalam ketidaktenangan, termasuk saya saudara. Kenapa? Karena dari semua komen-komen di TikTok dan Instagram, ada komen-komen yang berkata, pendeta begini kayaknya kita culik aja. Oh Tuhan Yesus, bayangin. Ada yang komen, nanti kita mau culik pendeta ini supaya pas Paskah yang khotbah di mimbar katanya Habib Jafar, darah Yesus Tuhan. Oh Tuhan, iya. Oh Tuhan, iya. Makanya tadi malam ketika saya ketemu sama Habib Jafar, saya bilang begini, Bib, saya mau diculik Bib. Tapi saya pikir-pikir gak apa-apa deh Bib. Kalau saya diculik kan pindah ke sebelah, Habib ke sini, artinya pertukaran pemain Bib. Kali aja Bib, yang minoritas jadi mayoritas. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Indonesia makin hari makin toleran, makin damai. Boleh tepuk tangan dulu yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya baca 22, saudara 23, kita gantian ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, silakan. Ayat ke-24 dikatakan apa? Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. 25 sama-sama. 3, ya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah apa? Kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia apa? Dan mereka taat kepadanya. Sedikit latar belakangnya saudara, ini terjadi di Danau Galilea saudara, di mana Danau Galilea adalah danau terbesar di Israel. Luasnya 166 km persegi dan 211.315 meter di bawah permukaan laut. Dan kedalamannya itu mencapai 43 meter saudara. Kemudian Galilea adalah danau air tawar terendah di dunia. Dan sekali lagi saudara, ini adalah tempat di mana kisah ini terjadi, di mana pada saat itu murid-murid melakukan pelayaran dan bersama Tuhan saudara. Dan kemudian di dalam pelayaran itu akhirnya apa? Mereka dihadapkan pada sebuah badai yang luar biasa, gelombang yang luar biasa. Dan ini hal yang menarik adalah apa? Saudara bisa melihat murid-murid tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan Yesus di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Tapi toh sekalipun ada Tuhan di dalamnya, tapi ternyata juga terjadi yang namanya badai. Mereka juga mengalami yang namanya goncangan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang Kristen harus sadar. Jadi Kristen bukan berarti nggak ada badai. Hidup dalam Tuhan bukan berarti nggak ada gelombang. Saya mau bilang saudara, Tuhan nggak pernah janji ikut Tuhan gak ada badai, gak ada gelombang. Tapi yang Tuhan janjikan penyertaannya sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dan saya yang ngalamin gelombang, yang ngalamin badai dalam kehidupan setiap kita, jangan berpikir bahwa Tuhan gak ada. Tuhan sepertinya meninggalkan aku. Tuhan sepertinya tidak ada bersama-sama dengan aku. Saya mau bilang saudara, Tuhan tetap setia. Karena janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali lagi yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tapi yang saya mau ajak saudara untuk melihat satu hal begini saudara, bahwa Tuhan memang mungkin bisa izinkan badai terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saudara dan saya ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada badai, ada gelombang yang akhirnya menerjang kehidupan setiap kita. Tetapi Tuhan kasih contoh apa atau bagaimana harusnya saudara dan saya meresponi badai. Bagaimana sikap kita seharusnya ketika badai gelombang kehidupan itu datang menerpa setiap kita. Di mana di kapal itu yang Tuhan Yesus lakukan adalah, woi, Kristen semua ini kan? Soalnya banyak yang bilang bukan Kristen mau pada datang di sini, nggak apa-apa. Kita senang. Tetapi baca Alkitab nggak sih? Yang Tuhan Yesus lakukan ngapain? Yes, 2 juta rupiah. Nanti minta ke Ibu Rebecca. Masih dendam. Saya mau bilang saudara, yes, tidur ini gambaran tentang ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketenangan.
Amin. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, badai boleh datang dalam kehidupan setiap kita, gelombang boleh menerjang kehidupan setiap kita, tapi respon yang paling tepat tetap responi dengan ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, dengan ketenangan. Amin. Kenapa Tuhan mau saudara dan saya tenang? Karena dalam ketenangan ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Artinya sebaliknya, kalau saudara dan saya nggak tenang, kalau saudara dan saya panik, maka disitulah akhirnya ada kelemahan. Makanya saya mau bilang saudara ya, ada banyak orang ketika dia nggak tenang, ketika dia panik, akhirnya ada banyak orang lakukan kesalahan. Ada banyak orang gara-gara dia panik, akhirnya apa saudara? Dia lakukan kekeliruan. Ada banyak orang ketika panik lakukan kebodohan saudara. Amin ke apa ke lagi puasa kah? Agama gitu. Ah, udah cukup Amirah. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Sampai di mana nih khotbah saya nih? Saya mau bilang sekali lagi saudara. Ada orang gara-gara panik dia lakukan kesalahan saudara. Makanya hati-hati, iblis seringkali sengaja buat saudara dan saya supaya jadi panik, gak tenang, supaya kita akhirnya lakukan kesalahan. Satu ketika, Tuhan. Anak-anaknya semangat sekali di ujung sana. Tolong security ikat mereka. Saya mau bilang, pendeta jahat banget. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada satu cerita yang saya dengar begini saudara. Ada seorang anak muda saudara, dia sekitar usia ya 16-17 tahun saudara. Akhirnya singkat cerita dia mau ngapel ke rumah pacarnya, mau ketemu calon mertuanya katanya saudara. Iya, biasa kan gitu anak zaman sekarang cepat dewasanya saudara. Padahal nggak tahu jadian sampai nanti atau enggak. Pokoknya bilang aja calon mertua. Padahal ujung-ujungnya jagain jodoh orang. Padahal ujung-ujungnya mantan sudah kepelaminan, dia masih dalam penantian. Woi penonton, ketoprak humor kayaknya. Saya mau bilang saudara, akhirnya dia pergi, aku mau ke rumah calon mertuaku. Akhirnya apa saudara, singkat cerita, karena dia pemalu jadi dia latihan terus. Karena dia pengen menciptakan first impression yang baik, akhirnya dia latihan terus sepanjang perjalanan. Dari rumah dia udah latihan. Halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Halo tante, aku pacarnya Nia. Di lampu merah, halo tante, aku pacarnya Nia. Ketika depan gerbang, halo tante, aku pacarnya Nia. Akhirnya apa? Sudah mau memasuki pintu, sebelum dia ketok dia bilang dulu, halo tante aku pacarnya Nia, halo tante aku pacarnya Nia. Halo tante aku pacarnya Nia. Akhirnya apa? Dia ketok. Pas yang buka pintu ternyata bapaknya Nia saudara. Oh Tuhan. Dia kaget luar biasa, dia langsung bilang, halo om aku pacarnya tante. Konon katanya seketika itu juga dia berubah jadi lapet saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, hati-hati, jangan sampai saudara dan saya kehilangan ketenangan. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya jadi tidak tenang, kita dapat sangat mudah dikalahkan. Akhirnya apa? Ada banyak orang lakukan kesalahan, kebodohan dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus tenang. Sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Amin. Tapi saya mau bilang saudara, sangat-sangat disayangkan kenyataannya saudara. Saya baca satu penelitian, satu survei yang dilakukan saudara di Amerika oleh PMC Medical Central. Dia bilang begini saudara, dia lakukan penelitian dari 2001 sampai 2020 saudara, ditemukan adalah apa? Ada 32 koresponden yang ternyata ngalamin serangan kecemasan saudara. Dan akhirnya apa? Terus ngalamin peningkatan saudara sampai 2020 saudara. Hampir setiap tahun kurang lebih yang namanya 6 sampai 7,1% saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang hari-hari ini saudara ngalamin yang namanya serangan kecemasan. Artinya apa? Ketidaktenangan yang parah. Dan saya mau bilang ini sangat-sangat berbahaya. Kemarin salah satu mahasiswa saya saudara, dia katanya ngalamin sakit yang cukup parah. Akhirnya dia periksa segala bagian tubuhnya, nggak ada satupun penyakit. Akhirnya dia
periksa lebih dalam lagi, ternyata penyakitnya bukan di fisik tetapi di pikiran, yaitu apa? Serangan kecemasan saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Ketika saudara dan saya tidak tenang, akhirnya bisa lakukan kesalahan. Makanya doa saya hari ini saudara dan saya, apapun badai menerpa, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, makanya hari ini judul khotbah saya adalah bicara tentang tenang di dalam badai. Sama-sama bilang sama saya, tenang dalam badai. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa tetap tenang dalam badai? Kita akan sama-sama bahas. Yang pertama adalah apa? Yaitu bicara tentang ketika kita punya dasar, yaitu semua yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua yang terjadi ada dalam rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya ada dalam otoritasnya Tuhan. Amin. Coba kita buka Lukas 8 tadi ayat 22 saudara. Ayatnya yang ke-22. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu apa? Bertolaklah mereka. Kalau saudara baca ayat ini, saudara bisa menemukan, saudara bisa menganalisa kira-kira siapakah yang menjadi inisiator terjadinya pelayaran ini. Hah? Kenapa kok lemah? Siapa yang menjadi inisiator terjadinya pelayaran ini? Yes, Tuhan Yesus. Dan pertanyaan saya kedua, menurut saudara Tuhan tahu nggak akan terjadi badai di sana? Memang belum pernah kulihat iman sebesar ini di antara orang Bekasi. Luar biasa. Nggak usah ketawa, semua cabang saya bilang begini saudara. Saya mau bilang saudara, yes. Bahkan saya mau bilang saudara, menurut saudara Tuhan yang mengizinkan tidak badai itu terjadi? Tuhan yang mengizinkan atau tidak? Yes, betul. Karena dasar Alkitabnya tidak ada satupun yang terjadi bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, dari kesemuanya kita bisa melihat bahwa semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang memang merancangkan semuanya sehingga badai itu terjadi dalam kehidupan murid-murid saat itu saudara. Dan saya mau bilang disinilah kita bisa tetap tenang kalau kita tahu bahwa semua ada dalam rancangan Tuhan. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena saya mau bilang saudara, yang namanya rancangan Tuhan sekalipun badai itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Itu kenapa Yeremia 29:11 bilang apa? Aku sekali-kali, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan yes. Saya mau bilang saudara, artinya begini saudara, kalaupun badai, saya mau bilang saudara, kita bisa tetap tenang karena kita tahu Tuhan lagi mau pakai badai ini untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita bisa tetap tenang karena badai ini bukan untuk mencelakakan kita, badai ini untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, apa kebaikan di balik badai? Saya mau bilang saudara, justru badailah yang menghasilkan orang-orang hebat saudara. Tidak ada pilot hebat yang dihasilkan dari bicara tentang cuaca yang cerah. Pilot hebat dihasilkan dari badai yang luar biasa. Tidak ada nahkoda yang jadi hebat dengan laut yang tenang. Justru badailah yang membentuk yang namanya nahkoda-nahkoda hebat. Makanya kalau saudara lihat orang-orang hebat hari-hari ini, mereka bukanlah orang-orang yang gak pernah hadapin badai. Mereka justru dalam kehidupan mereka hadapi badai yang luar biasa. Tapi justru badai itulah yang membuat mereka jadi kuat saudara. Ada seorang yang saya percaya saudara pasti kenal karena sering saya bahas saudara. Namanya Cristiano Ronaldo Saerang. Jadi, kenapa nggak rela? Cristiano, emang nggak mirip? Cristiano Ronaldo Saerang. Ini gaya lagi mantau takjil nih. Oh haleluya. Saya mau bilang saudara, Cristiano Ronaldo Saerang, mungkin saudara lihat dia begitu hebat luar biasa, pemain bola terbaik dunia bersama dengan Lionel Messi. Tapi saya mau bilang saudara, dia jadi hebat karena apa? Dia ngelewatin masa-masa yang tidak mudah, badai kehidupan yang berat. Salah satu artikel yang saya ambil saudara, dia ngalamin masa-masa yang tidak mudah, diintimidasi saat waktu masih muda saudara. Kemudian yang selanjutnya, momen-momen ketika dia akhirnya hidup sangat susah sampai mengemis makanan untuk bisa makan di rumah yang kumuh yang banyak tikusnya saudara. Saya mau bilang saudara, tapi ini karena di Portugal
Coba kalau di Manado. Yang ndak ada itu tikus-tikus. Tikus takut saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara. Makanya kalau sedang Tuhan izinkan badai, saya mau bilang saudara, tenanglah karena itu baik. Amin. Gereja ini puluhan tahun berdiri, bukanlah gereja yang tanpa badai. Saya mau bilang saudara, badai yang menyerang gereja ini begitu luar biasa. Tapi gembala sidang tetap tenang. Kenapa? Karena beliau tahu, Bapak Ibu gembala sidang tahu bahwa badai untuk mendatangkan kebaikan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun badai yang saudara alami, sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Bilang kanan kirimu tenang. Karena semuanya dalam rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dasar kita untuk tetap tenang dalam badai? Yang kedua adalah karena kita punya kekuatan yang melebihi badai. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan kita melebihi badai. Kita lihat ayat 24 saudara, ayatnya yang ke-24. Halo, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maka katanya, guru-guru kita perhatikan, ia pun bangun, lalu apa? Menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun apa? Dan danau itu menjadi, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan menghardik badai, dan badai itu pun reda. Saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan, saudara dan saya, kita punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kita punya kuasa. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya yang menerimanya diberinya kuasa. Bahkan kalau saudara perhatikan Yohanes 14 ayat 12 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-12, sama-sama kita baca. 3, ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Iya kan apa? Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan yang sama. Kalimat selanjutnya dikatakan apa? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kata pekerjaan yang lebih besar bahasa aslinya megas, artinya apa? Kuasa yang besar. Ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, percaya beriman sama Tuhan, menjadi anak Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Akhirnya apa? Mau seperti apapun badai, kita tetap tenang karena kita tahu ada kuasa Tuhan yang besar. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya hari ini lagi mode berwibawa dulu saudara. Karena yang kemarin udah cukup hancur, jadi hari ini saya lagi mode berwibawa dulu. Jadi dalam kehidupan kita, iya, saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kita, mau seperti apapun badainya kita tetap tenang karena kuasanya Tuhan luar biasa. Amin. Analogi sederhana begini, misalnya saudara lewat daerah yang paling banyak begalnya, misalnya saudara. Saudara jalan sendirian malam-malam melewati daerah yang paling banyak begal. Saudara tahu di situ daerah paling banyak begal saudara. Akhirnya saudara lagi jalan malam-malam, ada 2 begal yang mau coba rampok saudara. Tetapi yang satu kelas 3 SD, yang satu masih taman kanak-kanak. Pertanyaan saya, saudara takut atau saudara tenang? Tenang dong. Ketika dia muncul, halo. Anak siapa kau? Anak siapa? Pulang. Dengerin lagu Cocomelon aja, pulang. Saya mau bilang saudara, kenapa kita nggak takut dan tetap tenang? Karena kapasitas kita, kekuatan kita lebih besar daripada badai itu saudara. Dan saya mau bilang begitupun kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita, mau seperti apapun badainya kita nggak akan takut. Kenapa? Karena kita tahu badai ini nggak akan bisa menyakitiku. Badai ini nggak akan bisa menghancurkanku. Karena di dalam aku ada Tuhan yang besar. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya saudara dan saya, Alkitab sering pakai satu analogi dari apa? Burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang gak takut dengan yang namanya badai. Burung Raja Wali adalah burung yang ketika badai dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia sadar dia punya kekuatan yang melebihi daripada badai. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ketika badai menerpa, dia punya kemampuan untuk terbang menembus awan sehingga bisa terbang di atas badai. Saya mau bilang saudara, mentalitas ini, kesadaran ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Jangan anak Tuhan ada masalah sedikit, ada tantangan sedikit, ada badai sedikit rasanya, saya mau bilang saudara, kau bikin malu Tuhanmu yang hebat saudara. Badai boleh datang, badai boleh ada di depan setiap kita, tapi kita nggak akan takut. Kenapa? Karena kita punya kuasa yang jauh lebih besar. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kita pasti menang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena Tuhan yang besar ada dalam setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap saudara. Apa dasar kita untuk tetap tenang di tengah badai? Yang ketiga adalah karena badai pasti reda, badai pasti berlalu. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti reda. Sama-sama bilang sama saya, badai pasti berlalu. Amin. Ayat yang ke-24 sekali lagi saudara, sama-sama kita baca. 24, imam musik boleh siap-siap. 3, ya. Maka katanya, guru-guru kita, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu yang mengamuk itu. Perhatikan kalimat terakhir. Dan reda, dan danau itu apa? Menjadi teduh. Ya memang mereka ngalamin yang namanya badai yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya badai reda. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita badai bisa terjadi kapan saja. Gelombang bisa menerjang kehidupan setiap kita kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, tidak untuk selama-lamanya badai itu menerjang kita saudara. Karena janji firman Tuhan bilang apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu Saudara dan saya, kita lahir ke dunia. Dalam kehidupan setiap kita, ya mungkin ada badai yang terjadi. Tetapi tidak untuk selama-lamanya hidup kita dikuasai oleh badai saudara. Jadi jangan pikir, oh sepanjang perjalanan kehidupanku, oh badai terus, badai terus, badai terus. Saya mau bilang no, akan ada saatnya badai itu akan reda, katakan amin. Saya bukan penganut teologi kemakmuran saudara, yang dimana semuanya diukur dengan berkat, bukan. Tapi saya juga bukan pendeta yang penganut teologi penderitaan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Penganut teologi penderitaan itu selalu berpikir orang Kristen, anak Tuhan hidup di dunia pokoknya menderita. Sepanjang hidupnya menderita. Jadi kalau bicara berkat, pendeta bicara berkat, sesat nih pendeta. Jangan bicara berkat Pak Pendeta. Kita harus menderita. Tuhan Yesus saja menderita. Jadi kita harus menderita. Lagu andalannya, menderita dalam dunia. Nah itu, pemain keyboard penganut teologi penderitaan. Tapi saya mau bilang saudara, ada loh orang penganut teologi penderitaan. Saya pernah lagi khotbah di sebuah ibadah perkumpulan ibu-ibu jemaat saudara. Kemudian mereka undang ada beberapa ibu lain di kompleks mereka saudara. Akhirnya selesai doa berkat. Saya kan doa berkat, diberkatilah berkelimpahan dalam nama Yesus. Langsung ada ibu-ibu langsung deketin saya. Pak Pendeta, jangan bilang-bilang berkat berkelimpahan. Banyak yang jatuh gara-gara berkat. Itu dosa. Suara hati saya berkata, bicara apa wanita ini? Ini sinetron Indosiar. Iya. Oh dari kalimat itu saya, ini penganut teologi penderitaan ini. Tapi saya nggak lawan. Saya mau bilang ya, saudara kalau ketemu orang-orang yang penganut teologi penderitaan jangan dilawan. Jangan langsung saudara, oh tidak. Menurut Matius 7 ayat 4 berkata, dikorelasikan dengan Wahyu 3 ayat 5. Jangan. Itu yang ada jambak-jambakan ujung-ujungnya itu. Saudara kalau ketemu orang penganut teologi penderitaan, udah. Pesan saya, jangan dilawan. Cukup katakan, terjadilah seturut dengan imanmu. Ya. Kita harus menderita. Kita, lu aja kali gua enggak gitu. Menderita. Kita orang Kristen menderita, ya silakan. Selamat menikmati. Hatop marhojot. Karena itu, saya mau bilang sekali lagi ya, saya bukan penganut teologi kemakmuran tapi juga bukan penganut teologi penderitaan. Karena gini, Tuhan itu bisa izinkan penderitaan ada dalam kehidupan setiap kita, tetapi ini hanyalah sebuah proses, sebuah musim yang akan bisa terjadi, tetapi bukan untuk selama-lamanya.
Artinya apa? Akan ada saat di mana badai ini, penderitaan ini, masalah ini, gelombang ini akan selesai, akan ada masa berlakunya, katakan amin. Makanya orang dunia aja tahu, badai pasti lalu. Jadi saudara yang sementara di tengah badai, udah tenang aja. Karena badai pasti akan selesai. Akan ada saatnya badai itu akan berlalu dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita ya udahlah, nikmati aja. Kadang-kadang capek ya capek, kadang-kadang berat ya berat. Tapi saya mau bilang saudara, yang penting selama proses itu belum berakhir, jangan menyerah. Ada banyak orang anak Tuhan kadang-kadang saudara gampang untuk menyerah. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang saudara sayang banget. Padahal sudah Tuhan mau ubahkan si badai itu, Tuhan sudah mau redakan badai itu, tapi dia keburu menyerah. Gak apa-apa, kalau anak-anak yang lari-lari saya gak apa-apa. Yang penting jangan bapaknya lari-lari, itu saya takut tuh saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan? Ada banyak orang kadang-kadang keburu cepat menyerah saudara. Sekali lagi pesan saya, jangan menyerah. Tetap tenang karena badai pasti berlalu. Saya ngerti kadang-kadang capek. Saya ngerti kadang-kadang Tuhan kayaknya Tuhan berat banget sih Tuhan. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan kadang-kadang saudara dalam situasi yang tidak mudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya gak mau menyerah. Dalam kehidupan saya gak mau untuk akhirnya putus asa. Karena saya tahu akan ada saatnya di mana badai ini akan reda. Ada satu quotes yang sangat memberkati saya, sederhana saudara tapi memberkati. Dia bilang begini saudara, bahwa jadilah kuat karena semua akan jadi lebih baik. Mungkin sekarang sementara ada badai, tetapi tidak akan selama-lamanya hujan. Akan ada saatnya apa? Badai itu reda. Jadi saya mau bilang saudara, capek ya capek. Penuh dengan air mata ya it's okay. Yang penting jangan nyerah. Karena ada saat di mana Tuhan akan mengubahkan air matamu jadi sorak-sorai, jadi kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang. Karena akan ada saat di mana pemulihan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya, mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, katakan, ku tak akan menyerah pada apapun, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan, badai bisa datang kapan saja, tapi di tengah badai tetaplah tenang. Karena semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Badai Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, tetap tenang karena kita tahu mengerikan apapun badai, sebesar apapun badai, ada Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita bisa tetap tenang karena kita tahu badai pasti berlalu. Akan ada saat di mana air mata Tuhan ubahkan jadi sorak-sorai. Gambaran berkat pemulihan mujizat dinyatakan. Sambil angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Ku tak akan
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan punya Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh lagi umat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, kami terima, ku terima sekarang. Angkat tinggi tangan kita. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Persiapan hati kita terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan pujian ini umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosa. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Kita bangkit berdiri sama-sama umat. Siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan osin dan anggur yang akan kita ubah dengan iman percaya kita menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Terima kuasa mujizat di balik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Sore malam hari izinkan menyembuhkan, sempurnakan hidup, sempurnakan hidup kami. Kembali sama-sama tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan mengajarkan dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari saudara, kita akan roti yang dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, dan tertikam di atas kayu salib
Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam dan tergantung di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Aku tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Aku tolak sakit kanker, sakit tumor. Aku tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, darahku tahir. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat sempurna. Aku tolak sakit mah, dimanapun kami berada melangkah dijaga pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Kami punya iman, usia kami bisa lebih 80 tahun, bahkan bisa mencapai 100 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini, segala penyakit sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur yang dibentuknya darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dengan iman percaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal yang pertama. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji, yaitu benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak poliandri. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, agar rumah tanggaku, keluargaku dipagari, dijauhkan dari kutuk perceraian, dijauhkan dari segala kutuk pertengkaran. Mulutku diurapi untuk berkata yang benar, tidak dusta, tidak menipu, tidak memfitnah. Aku tolak fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja kami. Tanganku diberkati, tidak mencuri. Yang kedua, oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini kami bersama keluarga, nama kami tercatat termaterai sebagai warga surga, yaitu punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah di pagari pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis. Bersama keluarga kami bebas dari maut. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya darah Tuhan Yesus, maka mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki kami telah diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru, yang sempurna, serupa, segambar, sama seperti Allah. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, jantung sehat, tidak jantung koroner, tidak TBC, ginjal sempurna, tidak cuci darah, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak asam urat, tidak kolesterol jahat, tulang-tulang sempurna, tidak keropos, mata sehat, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas oleh darah Yesus. Ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, paru-paruku sempurna sehat, tidak ada flek, tidak sakit TBC, tidak sakit asma, segala kelemahan tubuh, penyakit sampar, virus corona, COVID-19 dan keturunannya kami tolak dalam nama Yesus. Maka mulai hari ini segala penyakitku sudah disembuhkan. Silakan saudara masing-masing berdua kembali. Lepaskan berkat, perkataan kuasa, perkataan mujizat. Imani setiap doa Anda digenapi pasti berhasil. Maka siapapun yang berseru dan berdoa, yang menyerukan kata-kata iman, doa mereka digenapi. Tuhan yang menjamin mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa, hidup kami diberkati di bumi sama seperti di surga. Mari sekali lagi sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar pada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel terima roti mana
40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan, tinggal makan tidur. Arti kami bersama keluarga tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, makan tidur diberkati, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini juga. Yang kedua, dengan roti mana? Setiap hari jubah baru, baju baru, hati mulia. Suatu hari kami akan dijemput malaikat, terbang kawan awan untuk diundang pesta di surga bersama Yesus kekal selamanya. Yang ketiga, dengan roti mana? Setiap hari kasut baru, sepatu baru, hati punya roh majikan, tidak jadi ekor, jadi kepala, tidak pernah turun, selalu naik, senantiasa menjadi tuan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda, ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Kami doa bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dijadikan yang pandai, cerdas, pintar, tidak bodoh pelupa, dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri, punya roh the best and the biggest di bidangnya. Dan kami semua dijauhkan dari kutub pengangguran dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Segala penyakit, segala penderitaan, segala kelemahan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kesembuhan. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan, kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima sama-sama di malam hari. Angkat tinggi kedua tanganmu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersyukur saudara, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri perintahkan langsung kepada Gembala Matir, Gembala Sidang Gereja Tiberius Indonesia untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara berkasih dalam Tuhan, bagi saudara yang bawa minyak saudara, mari kita angkat minyaknya dengan iman, percaya, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan oleh Gembala Matir, Gereja Matir yang pertama. Tuhan Yesus dimuliakan hadir tengah kami, mengurapi kami, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, menghancurkan segala kutuk. Yang kedua, dengan minyak urapan kami manusia mulia dijaga pasukan malaikat, roh celaka, roh bahaya, roh maut kami halau, agar dengan minyak urapan ini kami hadik setan dan segala kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan, dilumpuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Saudara tetesan di atas kepala, oleskan di atas kening saudara. Hamba serahkan setiap botol, setiap pot, setiap tetes minyak ini adalah minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Shemen Welain Altasik, ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, bersyukur saudara, kita berada di rumah pilihan Tuhan, Gereja Tiberius Indonesia yang percaya dan menerima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dapat hamba sampaikan kembali seruan Gembala Sidang Gereja Tiberius Indonesia, yaitu jemaat kasih tempat ini, anak muda yang melayani, pengerja pelayan Tuhan termasuk hamba Tuhan saudara. Mari kita sama-sama berjuang saudara, jaga hidup yang baik,
jaga hidup yang suci, jaga pikiran, perkataan, perbuatan. Khususnya di akhir zaman ini saudara, jangan buka celah. Selama kita jaga hidup, nggak buka celah, kuasa iblis sudah dikalahkan. Kuasa kegelapan tidak akan bisa masuk karena setiap kita anak Tuhan. Amin saudara? Amin. Sebentar sebelum tutup sesi ibadah ini saudara, kita kembali tundukkan kepala, kita terima berkat dari surga. Dan setelahnya jemaat kasih dalam Tuhan yang mau didoakan, nanti hamba bersama tim akan melayani saudara, boleh maju ke depan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah tempat ini, Tuhan berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Paryaji bersama keluarga besar, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan, sehat sempurna, panjang umur. Pimpinan kami Pendeta Hristo Paryaji bersama keluarga, Kargo Paryaji, sehat sempurna, panjang umur, pelayanan penuh kuasa, tanda dan mujizat. Bersama kami semua, rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini, seluruh pekerja TVRIA, seluruh pelayan Tuhan diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan ekstra, agar kami semua bisa kuat dan setia melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan juga rekan-rekan koordinator tempat ini, seluruh pasang suami istri, anak-anak muda melayani, yaitu Pak David Raharja bersama keluarga, Pak Darwin, Bu Flo, Pastor Reno, Bu Novi, Bu Kristiana, Kak Ani, Jeff, dan seluruhnya sekali lagi telah korban pelayanan. Mereka pasti diberkati Tuhan Yesus, baik kehidupan, kesehatan, bisnis rumah tangganya. Dan juga berkati pengirim pujian, yaitu Arda, Alvarado, dan juga rekan-rekan backup singer, Melita dan teman-teman. Dan juga pemusik, yaitu Renaldi, Dos, Kevas, Semi, The Joyce, dan juga tim media, tim event, dan seluruhnya telah korban pelayanan. Mereka pasti diberkati Tuhan. Dan apapun yang telah dikorbankan sama pelayanan, Tuhan Yesus balaskan berlipat kali ganda luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan siaplah terima berkat Tuhan. Allah berfirman pada Musa, ucapkanlah kata-kata berkat ini pada umat Israel, pada umat pilihanmu di tempat ini, maka engkau akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevareheha Adonai Vayis Merecha Yael Adonai Panav Elecha Vihuneka Isa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom Veyasem Lecha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan juga mengaruniakan umur panjang dan kesehatan, dan engkau akan melihat anak-anakmu dan cucu-cucumu berhasil dalam hidupnya. Setiap kita yang percaya dan sudah berkati Tuhan, mari dengan iman percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hosanna.